Hai everyone, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, dan jalan-jalan. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Wah, suaranya Kak Boni bagus deh. Moni jadi iri. Makasih adekku. Nanti kapan-kapan ajarin ya Kak Boni ya. Pasti dong. Iya. Teman-teman, kita nyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Pasti baik. Oh ya Kak Boni, ini kan kita sudah tahun baru loh. Kita harus ucapin selamat tahun baru dulu sama teman-teman. Oh iya. Selamat tahun baru ya teman-teman semua. Iya. Oh ya teman-teman, masih ingat nggak kakakku ini? Namanya Kak Boni. Ayo, siapa namanya? Bukan Kak Roni. Namanya Kak Boni. Ayo, siapa yang sempat ikut Natal? Ya Kak Boni ya? Kak Ya. Boni ini yang itu loh, yang nyanyi. Yang waktu di Natal IN Kids itu nyanyi yang tanggal 20 itu Desember. Iya. Yang suaranya bagus. Bagus ya. Iya, itu Kak Boni. Kak Boni nanti ajarin teman-teman di rumah ya untuk latihan vokal ya. Boleh nggak sama sekalian Moni? Kadang Moni kalau nyanyi suka fals. Boleh teman-teman. Pasti Boni bantu. Oke, ajarin ya sekarang ya Kak. Sekarang? Iya. Oke, teman-teman mau ya? Latihan vokal ya. Mi memo ha 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 ha. 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 Wah, Bisa nggak Moni? Bisa nggak Moni? Bisa. Kita coba ya sama teman-teman di rumah. Ikutin Coba ya teman-teman. Mi memo ha 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 ha. Loh, kok nggak sama sih Moni? Oh, gitu ya. Ya Mi maaf. memo ha 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 ha. Mi memo ha 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 ha. Mi memo ha 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 ha. Mi memo ha 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 ha. Capek ya? Suaranya Moni Capek ya? mau habis. Oke deh. Perlu latihan lagi nih Kak. Latihan lagi ya. Kak, kita mau ibadah nih Kak. Oh iya. Iya, sudah Ya. mau ini jamnya sudah jam ini nih, sudah jam ibadah. Kita ajak teman-teman beribadah ya. Oke teman-teman, kita akan mulai ya ibadahnya ya. Ya, Kak Boni yang berdoa ya. Oke. Ayo kita berdoa teman-teman. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang pimpin kami sampai kami bisa mengerti seluruh firman-Mu Tuhan. Terima kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah teman-teman. Halo adik-adik semuanya. Gak kerasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Dan hari ini kita mau datang sama Tuhan dengan sukacita ya, mau memuji, menyembah Tuhan ya. Semuanya sudah siap? Ayo berdiri yuk. The joy of the Lord is my strength. 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 Sekali lagi yuk, say the joy of the Lord is my strength. 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 You want joy, you can. If you want joy, you can jump for Him. If you want joy, you can jump for Him. The joy of the Lord is my strength. If you want joy, you can jump for Him. If you want joy, you can jump for Him. If you want joy, you can jump for Him. The joy of the Lord is my strength. Shout ya sekarang. If you want joy, you can shout. Ayo semua teriak. Want joy, you can shout for Him. If you want joy, you can shout. The joy of the Lord is my strength. If you want joy, you can shout for Him. If you want joy, you can shout for Him. If you want joy, you can shout for Him. The joy of the Lord is my strength. Say the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oke, masih semangat semuanya? Ayo kita nyanyi lagi ya, lanjut. Joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy. Ayo suaranya. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi, I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy. Say, I'm so happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oke, sekarang kita mau siapkan hati teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan hari ini untuk menyembah namanya. Karena Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Apa kami mau datang padamu hari ini. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini ku
menyembah Tuhan. Thank you Lord. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita bilang yang tak usah aku takut. Ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Let's worship Him. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan hari ini bisa memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Kami punya Allah yang melindungi kami, yang selalu melengkapi kami seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih karena kami punya sukacita yang daripadamu Tuhan, yang tidak mengenal sekeliling kami Tuhan, yang kami tidak melihat keadaan kami Tuhan. Meskipun keadaan kami sulit Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, tapi kami tetap bersukacita Tuhan karena kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, biar kami dapat menerima firman itu Tuhan dan bisa bertumbuh di hati kami, berbuah untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Wah, tidak terasa ya, hari ini ya adalah hari Minggu pertama kita di tahun yang baru ya, yaitu tahun 2021. Wah, oh ya sekalian ya, Miss Dewi juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat semua adik-adik dimanapun kalian berada ya. Wah, kalau kita bisa ada hari ini ya, hari ini sebagaimana kita ada, Miss Dewi percaya semua itu karena semata-mata karena kebaikan Tuhan saja ya. Karena kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahannya saja, maka hari ini kita bisa ada ya. Sebagaimana kita ada, kita bisa masuk tahun 2021, kita bisa melewati tahun 2020, itu sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah buat setiap kita ya. Kita tahulah tahun 2020 setiap kita memiliki banyak challenge ya, tantangan. Tapi kalau kita bisa melewatinya dan hari ini kita bisa masuk di tahun yang baru, semua karena kebaikan Tuhan saja. Amin. Oke, nah adik-adik, di
minggu yang pertama di bulan Januari di tahun yang baru ini ya, Miss Dewi mau mengajak adik-adik ya untuk mengawali ya memasuki tahun 2021 ini. Mari hari ini kita mau belajar ya tentang iman. Iman dari dua orang tokoh yang ada di dalam Alkitab ya. Bagaimana mereka memiliki iman untuk mempercayai Tuhan ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar ya. Sebelum kita masuk lebih jauh melewati tahun 2021 ya, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan belajar seperti yang Miss Dewi sudah katakan tadi, dua orang tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu ada di kitab, adik-adik bisa baca cerita ini dengan lengkap ya. Ada di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Oke. Bisa dibaca ya, kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Nah, di dalam cerita di kitab ini menceritakan bangsa Israel ya. Pada waktu itu diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan melalui Musa untuk mereka pergi mengintai ya, mengamati, mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk diberikan kepada mereka ya. Jadi sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan, Tuhan mengutus ya, melalui Musa mengutus 12 suku ya, kepala pemimpin-pemimpin dari 12 suku yang ada di bangsa Israel untuk mereka pergi ke tempat itu, melihat kepada tanah perjanjian itu, mengamatinya ya sebelum mereka masuk dan mengambil alih tanah perjanjian itu. Nah, di antara 12 orang pemimpin ya bangsa Israel yang pada waktu itu diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian, ada dua orang tokoh yang bernama Yosua dan Kaleb ya, yang siang hari ini kita akan belajar ya dari iman mereka ya. Nah, adik-adik, pada waktu Miss Dewi mempersiapkan firman ini ya, Miss Dewi membayangkan gitu ya, membayangkan, menghayal ya, bermimpi Miss Dewi itu pergi ke sana, kemudian menemui kedua tokoh ini dan kemudian bertanya kepada mereka tentang kejadian pada waktu itu. Nah, adik-adik mau tahu seperti apa mimpi Miss Dewi? Nah, kita saksikan ya. Selamat siang, maaf Pak, saya sedang mencari dua orang yang bernama Pak Yosua dan Pak Kaleb. Oh itu ya, kita ini. berdua. Oh, jadi ini Pak Yosua dan Pak Kaleb. Saya Yosua dan ini Kaleb. Oh, oke. Boleh saya duduk Pak? Silakan. Ya. duduk. Oke. Ya ini dari mana ini? Ya, dari mana ya? Oh ya, kenalkan nama saya Miss Dewi. Saya dari IN Kids Surabaya. Oh, IN Kids Surabaya ya. Apa itu ya? Gak tahu itu ya. Iya nanti saya jelaskan ya. Mungkin ada agak suku susah yang baru menjelaskan. Ya saya bukan dari suku IN Kids, bukan ya, dari Gereja Every Nation ya, IN Kids Surabaya ya. Oh iyalah. Ya. Ada perlu apa ini? Perlu apa ya? Iya, maaf saya datang ke sini, saya ingin menemui Pak Yosua dan Pak Kaleb karena saya ingin mendengar cerita ya, yang dialami oleh peristiwa yang dialami oleh Pak Yosua dan Pak Kaleb ketika diutus oleh Musa untuk pergi mengintai tanah perjanjian. Oh ya waktu peristiwa yang ke itu ya, yang mau masuk ke tanah perjanjian ya. Iya, kira-kira ceritanya seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi kita berdua dikirim itu sama dan teman-teman 10 yang lain. Dan kita dari
suku yang berbeda dari 12 suku. Jadi Seperti Musa itu. mengutus setiap satu orang pemimpin dari setiap suku bangsa Israel. Kita semua kan ada 12 suku kan bangsa Iya, Israel, betul. makanya kita ber-12 dari setiap masing-masing suku Israel diutus untuk mengintai negeri itu. Oh, Iya. kalau Saya- boleh tahu, Mm-mm. kenapa kok diutus untuk pergi mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu? Ya, karena tanah Kanaan dan itu sebagai tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Ya. Makanya kita pergi ke sana untuk menduduki tanah Kanaan itu. Ya, kan di tanah itu kan masih banyak penduduknya juga gitu ya. Jadi Musa ingin kita melihat seperti apa kondisi tanah itu tanah yang akan Tuhan berikan pada kita. Seperti apa orang-orangnya di sana. Oh, Ya, kebetulan ya saya dari suku Efraim dan Kaleb Iya, dari dari suku Yehuda. Ya. oh, dan 10 suku yang lain. Iya. Jadi ada 12 suku ya, Iya. yang pada waktu itu pergi mengintai tanah Iya, betul, perjanjian. Betul. Kira-kira seperti apa ya keadaan tanah perjanjian pada waktu itu? Wah, luar biasa ya Luar Kaleb biasa ya. sekali. Itu luar Iya, biasa pas suburnya kebetulan tanah panen itu Ya, musim apa? Pas waktu kita mengintai itu panen musim anggur. Iya, betul. Di sana hasil Anggurnya. hasil Buah-buahnya. buah-buahnya itu besar-besar. Nah, kau melihat anggur yang paling besar sebesar apa? Iya, saya pernah melihat anggur yang besar, paling sebesar ini ya. Itu Gak ada apa-apanya itu. Tahu anggur yang kita bawa waktu Besar kita lihat besar. tuh satu tandannya itu besar sekali seperti sebesar Iya. anak kecil ya gitu. Itu kita harus mengangkatnya Angkatnya dua orang dua itu orang nggak loh bisa itu. pegang begini saja. Berarti tanah yang dijanjikan oleh Tuhan buat bangsa Israel tuh luar biasa ya, Luar biasa. subur ya, Iya, tanah betul. yang betul. sangat baik ya. Tuhan itu ya menyiapkan tanah yang luar biasa buat Iya, bangsa betul. Israel. Wow. Tapi nggak Iya. cuma hasil hasil Kebunnya. aja yang besar-besar buah Iya. yang Wah, tapi iya, orangnya juga besar di Iya, sana. betul. Jadi- besar-besar. Jadi Wah, orang-orang yang penduduk yang tinggal di tanah itu juga seperti besar-besar. raksasa, Raksasa. 2 kali dari kita besarnya. Besarnya. Oh, begitu. Ya di sana ada orang Amori, Iya, orang betul. Amalek, Enak, terus orang betul. apa lagi Yebus. Yebus, Het, Iya, wah betul. tuh orang besar-besar sekali. Wah, kira-kira waktu itu takut nggak ya Pak Yosua, Pak Kaleb dan teman-teman yang lain? Ya secara kalau manusia lihat ya. orang yang lebih besar dari kita ya Iya. takut ya. Pastilah takut Oh, secara iya, iya, manusia iya. ya takut kita. Terus berapa lama ya waktu pergi mengintai tanah perjanjian itu? Kita berapa lama itu? 40 40 hari. Ya, hari. 40 hari kita. 40 40 hari kita mengintai di sana. Betul, Setelah betul, itu 40 kita hari. kembali kita memberikan informasi kepada Musa dan di depan seluruh bangsa Israel juga. Oh, jadi pada waktu Musa dan bangsa Israel mendengar cerita dari Pak Yosua, Kaleb dan 10 teman yang lain, kira-kira reaksinya seperti apa ya? Ya reaksinya mereka bangsa Israel jadi takut. Ya gitu. Mereka Karena menangis. yang membuat mereka takut ada orang-orang yang besar di sana. Iya betul. Nah, itu karena didengar juga dari 10 orang yang Ya teman lain. kami kan 10 orang juga Mereka lebih takut. lebih takut. gitu loh. Mereka juga takut. Mereka nyampaikan ke bangsa Israel jadinya takut. Oh, jadi mereka yang 10 teman Pak Yosua dan Kaleb ini memberikan informasi yang membuat hati bangsa Israel menjadi takut. Ya? Iya betul. Dan bangsa Israel pada waktu itu menjadi takut dan ya marah juga sama gitu. Tuhan. Mereka mengira Tuhan itu ingin membinasakan mereka dengan cara menyerahkan mereka ke orang-orang yang di negeri itu. Karena mereka pikir mereka pasti kalah menghadapi orang yang besar-besar seperti raksasa. Iya betul. Terus kira-kira pada akhirnya gimana? Apakah Pak Yosua dan Pak Kaleb berhasil untuk
masuk ke tanah perjanjian itu? Iya, kita berdua mempunyai percaya, hati yang percaya, punya iman bahwa betul sekali kita itu. pasti bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kalau Tuhan sudah memberikan tanah itu pada kita, pasti Tuhan akan menyertai kita ya. Iya, betul sekali. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Betul. Dan juga jangan takut kepada bangsa negeri itu. Betul. Gitu. Karena sebab mereka itu yang melindungi mereka sudah tidak menyertai mereka betul, lagi. Sudah nggak ada, sudah nggak menyertai mereka lagi. Tapi Tuhan kita menyertai kita, menyertai bangsa Israel. Seperti itu ya. Makanya kita percaya bahwa kita akan masuk dan akan mengalahkan orang-orang yang ada di negeri itu. Iya, betul. Wow, berarti Pak Yosua dan Pak Kaleb ini akhirnya masuk ya, menduduki tanah perjanjian itu ya, bisa betul, masuk melihat dan bahkan menikmati tanah perjanjian itu ya. Bahkan cara Tuhan itu waktu kita menduduki itu luar biasa ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Wah, iya. Tidak seperti yang dibayangkan orang Israel. Iya. Wah, berarti ceritanya masih panjang masih ya. Panjang. Iya. Oke, maaf karena waktu ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya bisa mewawancarai lagi ya. Boleh, mengenai boleh. kisah selanjutnya ya. Iya. Apa yang dialami oleh Pak Yosua, Pak Kaleb bersama bangsa Israel ya di tanah perjanjian. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Saya mohon pamit dulu ya. Saya mau kembali ke IN Kids Surabaya ya. Oke. Mari terima kasih Pak. Sama-sama. Nah adik-adik gimana? Sudah lihat tadi mimpinya Miss Dewi? Seru kan ya? Jadi tadi kita lihat ceritanya ya, bagaimana Yosua dan Kaleb ya, mereka menceritakan ya peristiwa yang mereka alami ketika mereka pergi mengintai tanah perjanjian ya. Jadi pada waktu itu mereka diutus oleh Musa, ada 12 orang ya. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka melihat bahwa tanah itu benar-benar tanah yang subur ya. Dan itu dicatat di dalam Alkitab ya, bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel itu benar-benar tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sangat subur ya, tanah yang sungguh baik ya. Tapi ternyata di sana bukan hanya tanahnya atau tempat itu sangat baik, tetapi ternyata orang-orang penduduk yang ada di sana yang tinggal menduduki tempat itu juga orang-orangnya, wah dikatakan ya, dicatat di dalam Alkitab kalau adik-adik baca, orangnya besar-besar ya, orangnya juga mungkin hebat-hebat ya, badannya tinggi, besar gitu. Sehingga pada waktu itu ya kita tahu ceritanya bahwa ke-12 pemimpin yang masuk melihat sana, mereka takut juga gitu ya. Nah jadi ketika mereka pulang kepada Musa dan kepada bangsa Israel ya, mereka menceritakan bahwa tempat itu baik, tapi di sana penduduknya besar, orangnya tinggi ya. Mereka bilang, kita aja kayak belalang gitu ya, kalau adik-adik baca di Alkitab ya. Jadi dikatakan mereka sangat takut ya. Nah, tapi hari ini ya kita belajar. Sekalipun ya kita belajar dari iman Yosua dan Kaleb. Sekalipun mereka tahu bahwa di tanah perjanjian ya, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka, mereka tahu di sana itu musuhnya hebat, musuhnya kuat ya. Tapi mereka tidak takut ya, mereka tidak takut untuk masuk ke tempat itu dan merebut tempat itu, karena tempat itu sudah Tuhan janjikan untuk mereka ya. Nah hari ini kita belajar ya, sama dengan keadaan kita hari-hari ini adik-adik ya. Jadi mungkin pada waktu kita masuk di tahun 2021 ini ya, mungkin banyak isu, banyak kabar-kabar yang kita dengar,
bahwa tahun 2021 wah tantangannya mungkin lebih hebat dari tahun 2020. Mungkin ya ada kabar-kabar yang kita dengar bahwa 2021 mungkin lebih sulit dari 2020. Ya, apapun itu. Tapi siang hari ini mari adik-adik kita sama-sama belajar ya melalui kedua orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Kita belajar dari iman mereka. Bagaimana mereka mempercayai Tuhan. Ya, mereka percaya bahwa sekalipun tanah Kanaan itu penuh tantangan, musuhnya hebat, kuat, tapi kami percaya kami pasti bisa masuk. Kami pasti bisa merebut tempat itu karena Tuhan menyertai kita. Itu yang mereka katakan. Ya. Nah, siang hari ini Miss Dewi juga mau mengajak adik-adik sekalian ya, apapun berita yang kita dengar, ya mungkin berita-berita negatif yang kita dengar ya tentang tahun 2021, tapi mari kita mengawali tahun 2021 dengan iman bahwa sekalipun mungkin banyak tantangan, banyak challenge yang akan dihadapi di sepanjang 2021, tapi kita tidak takut. Ya, karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, ya, Dia pasti akan menolong kita, menjagai kita, dan Dia akan berperang untuk kita. Amin. Ya. Nah, sebelum Miss Dewi selesai, Miss Dewi mau kita sama-sama baca ada 2 ayat ya yang kita bisa jadikan pegangan. Ya, yaitu di Bilangan 14 ayat ke-9 ya. Adik-adik bisa lihat di Bilangan 14 ayat 9. Miss Dewi bacakan ya. Ini yang firman Tuhan katakan ya, yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Ya, jadi mari kita juga mau katakan ya bahwa Tuhan menyertai kita untuk kita masuk dan akan melewati tahun 2021 sekalipun banyak tantangannya. Ya. Nah, di Roma 8 ayat yang terakhir ya, di Roma 8 ayat 31. Ini yang firman Tuhan katakan. Roma 8 ayat 31. Kalau Allah memihak kepada kita, siapakah yang dapat melawan kita? Wow, keren ya ayatnya ya. Kalau Allah memihak kepada kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, ini kuncinya adik-adik ya. Jadi untuk kita memasuki tahun 2021, untuk bagaimana kita bisa melewatinya sekalipun kita belum tahu apa yang terjadi di depan sana. Tapi mari kita mengawali tahun ini dengan mempercayai satu hal, bahwa selama Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut ya. Kalau Tuhan ada memihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Ya. Jadi biar itu ya firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini, biar itu menjadi pegangan buat setiap kita untuk masuk tahun 2021 dengan penuh kemenangan karena ada Tuhan menyertai kita. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum Miss Dewi selesai, Miss Dewi mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Miss Dewi mau berdoa buat setiap adik-adik dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami di awal tahun 2021 ini Tuhan, bahwa kami memasuki tahun ini dan kami tidak sendiri, tapi ada Engkau yang menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memasuki dan melewati tahun ini dan percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami.
Tuhan menyertai kami, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap kami, sehingga kami percaya kami akan masuk tahun 2021 dan melewatinya dengan penuh kemenangan karena ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Aku berdoa memberkati Tuhan semua adik-adik yang siang hari ini sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kuat dalam hati mereka dan Engkau yang meneguhkan iman mereka untuk mereka sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang bisa diandalkan. Terima kasih. Kau berkati Bapa setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa siang hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya Kak Boni tadi firman Tuhannya. Moni belajar banyak dari Joshua sama Kaleb. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak takut loh. Ya, mereka tidak takut. Wow. Iya, wah tadi ayat kuncinya apa ya? Aduh, Moni lupa Kak Boni. Tadi Wah, apa ya? Kamu lupa? Iya. Oh. Ayat kuncinya Bilangan 14 ayat 9. Oh. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Begitu. Oh gitu. Iya. Oke deh kalau gitu nanti Moni coba ingat-ingat di rumah. Kak Boni, ayo kita pulang yuk. Nanti Mama cari loh. Oke. Ayo, tapi kita betul. pamit dulu ya sama teman-teman ya. Ya. Teman-teman kita Teman-teman. pulang dulu ya. Pulang dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.